Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Harapan saya semua dalam kondisi yang baik, dalam berkat, perlindungan, dan penyertaannya. Ya, kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebab kita percaya firman Tuhanlah yang menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan syukur atas rahmat anugerah-Mu dan berkat-Mu, bahkan segala kebaikan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan pagi ini juga Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu. Kami butuh tuntunan-Mu. Kami butuh penerangan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan firman-Mu dan urapi kami semua. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan ini dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka firman Tuhan. Pagi ini firman Tuhan saya ambilkan dari Matius 7 ayat 11. Saya bacakan. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan jika kamu yang jahat, orang dunia, bahkan orang yang tidak kenal Tuhan saja, dia tahu akan apa yang baik bagi anak-anaknya. Dan dia akan berusaha memberikan yang baik buat anak-anaknya. Apalagi Tuhan yang penuh kasih, Tuhan Allah kita yang sangat mengasihi kita. Dia tentu akan memberikan yang baik, segala yang baik kepada kita. Apa yang kita minta ya? Kalau itu baik, Dia akan berikan. Nah, seringkali kita berdoa, tetapi kita nggak menerima. Kita berdoa dan doa kita nggak dikabulkan. Ya, seringkali kita akhirnya kecewa kan? Udah berdoa kok nggak dikabulkan. Tapi nanti dulu. Firman-Nya berkata, Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik. Berarti yang kita minta dalam pandangan Tuhan, sekali lagi, dalam pandangan Tuhan kurang baik. Ya, Tuhan akan memberikan kalau hal itu baik. Ingat, baik dalam pandangan Tuhan, bukan kita. Misal anak kecil, ya masih kecil, anak umur katakanlah 3 tahun, ya dia minta atau ngambil pisau daging yang besar itu, yang tajam luar biasa itu. Jadi dia main-main dengan itu, terus dilarang orang tuanya. Bah, aku minta pisaunya itu, nggak boleh, nah ini bahaya. Tidak, pokoknya aku minta. Nah, Bapa yang baik akan memandang bahwa pisau ini kalau jatuh di tangan anaknya jadi nggak baik. Karena belum waktunya anak sekecil itu main pisau sebesar ini. Tapi dalam pandangan anak itu apa? Bapakku, dia kenapa begitu? Kenapa dia kok ngelarang aku? Ya, seakan-akan bahwa bapaknya nggak baik. Apa yang dilakukan bapaknya seakan-akan nggak baik. Padahal tujuan bapaknya baik. Demikian juga kita nggak tahu apa yang di depan kita. Bahkan seringkali kita nggak mengerti apa yang kita minta itu apakah yang terbaik. Tetapi Tuhan tahu. Kalau itu dalam pandangan Tuhan baik, Dia akan berikan. Kalau itu di mata Tuhan berbahaya, tidak baik, ya tentu Dia tidak akan berikan. Itu karena kasih Tuhan yang begitu besar. Saya ada kesaksian, kejadiannya lebih dari 10 tahun yang lalu. Mungkin 15 tahun atau lebih ya. Ketika itu saya sudah berpelayanan dan saya itu tidak, pelayanan saya dengan rumah itu tidak sama, artinya beda wilayah. Dan waktu itu seringkali kalau jemaat ada perlu datang ke rumah. Padahal untuk hal-hal kecil juga demikian, karena kami nggak ada alat komunikasi. Ingat, belum ada model seperti sekarang ya, ada Android segala macam. Lalu saya punya inisiatif, saya ingin pasang telepon rumah. Saya kumpulkan uang, saya datang ke Telkom. Saya tanya, jawabannya belum ada jaringan. Saya ulang lagi, bahkan tetangga juga sama, pengen daftar, dia datang ke Telkom, jawabannya belum ada jaringan. Ya Tuhan, saya berdoa terus, Tuhan ini gimana sih kok belum ada jaringan terus? Satu kali ada satu jemaat butuh uang. Ya, saya nggak perlu sebut ya. Dia datang. Saya bilang, saya nggak ada uang kecuali uang yang saya kumpulkan untuk pasang telepon. Tetapi dalam hati saya Tuhan berbisik, ya, lembut sekali, berikan untuk dia, tolong dia. Karena dia butuh sekali. Ya wis lah, dengan terus terang aja secara manusia berat melepas itu. Tetapi saya berkata kepada anak ini, tolong doakan, saya bisa pasang telepon.
Karena uang yang tak kasih semua, saya nggak bisa daftar lagi. Tolong doakan. Karena saya sudah berulang kali tidak ada tanggapan. Artinya belum ada jaringan terus. Tapi apa yang terjadi kemudian? Tidak lama kemudian. Ya, doa saya minta pasang telepon rumah tidak dijawab Tuhan. Bukan Tuhan tidak sayang. Tetapi tidak lama kemudian saya diberkati oleh seorang pengacara dari Jakarta. Handphone. Loh, mintanya telepon rumah dapatnya HP. Itu HP yang luar biasa zaman dulu. Orang sekampung belum ada yang punya. Saya tidak punya handphone. Dari mana? Tuhan kasih. Ternyata ini toh. Kenapa kok doa aku nggak dijawab? Bukan berarti Tuhan tidak sayang. Tuhan beri yang lebih baik lagi. Nah, jadi di sini adalah apa? Tuhan mengasihi kita. Dia akan berikan yang baik kepada kita. Baik dalam pandangan Tuhan. Ya, jadi jangan langsung kita menyalahkan Tuhan. Ya, seringkali doa kita mungkin tidak sejalan dengan rencana Tuhan. Coba lihat dalam 1 Yohanes 5 ayat 14. Dikatakan firman Tuhan begini, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Perhatikan, jika kita meminta sesuatu kepadanya, kepada Tuhan, menurut kehendak Tuhan. Artinya sejalan dengan kehendaknya. Memang Tuhan punya kehendak, Tuhan bahkan punya rancangan. Tuhan punya satu plan untuk hidup kita. Nah, kalau yang kita minta sejalan dengan kehendaknya, maka dikatakan Tuhan akan mengabulkan doa kita. Tapi kalau berseberangan dengan kehendak Tuhan, seringkali tidak terkabul. Ada doa seorang ini, saya sudah sampaikan ya, ada contoh penjual tahu yang setiap hari dia berdoa sebelum berangkat ke pasar. Doa hari itu, satu hari dia berdoa, Tuhan, aku mau supaya tahu hari ini laris, ya, bisa pulang cepat. Waktu berangkat, karena dia mesti melewati pesawahan, dia terpeleset singkat cerita jatuh, numplak semuanya. Tahunya numplak semua. Wah, padahal dia buru-buru karena harus ngejar angkot yang biasa membawa dia. Lalu apa terjadi kemudian? Dia pulang dengan ngedumel. Tuhan, gimana sih nggak dijawab doaku? Aku minta dilindungi, dan bukan hanya itu supaya laris daganganku. Kok hari ini justru malah habis daganganku, numplek. Ternyata tidak lama dia lihat televisi. Di situ angkot yang biasa dia tumpangi masuk jurang. Seluruh penumpangnya tewas. Apakah Tuhan itu tidak mengasihi? Sangat mengasihi. Jadi kalau doa tidak jawab, belum tentu karena Tuhan tidak mau menjawab. Tetapi Tuhan punya rencana yang lebih baik. Seringkali permintaan kita itu baik hanya menurut kita. Belum tentu di mata Tuhan. Ingat, percayalah bahwa Tuhan mengasihi dan pasti Dia Bapa yang baik akan memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami belajar sesuatu hari ini. Seringkali kami berdoa dan kami belum mendapatkan jawaban. Atau bahkan seakan-akan doa kami tidak terkabulkan. Tetapi kami mau percaya sekarang bahwa ketika permintaan kami tidak dikabulkan Tuhan, sesungguhnya Tuhan memberi lebih baik kepada kami. Lebih baik dari yang kami minta. Kami mau percaya Tuhan. Dan ajari kami Tuhan senantiasa mengandalkan Engkau. Senantiasa mempercayai Engkau dalam segala hal. Termasuk di dalam kami meminta sesuatu. Kami percaya Tuhan punya maksud yang baik atas hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur. Serahkan hari ini hidup kami, terus Tuhan pimpin kami. Jauhkan celaka mara bahaya, hidup dalam damai sejahtera, dan berkat-Mu Tuhan menyertai kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.